kelas 10 IPA SMA Metodis 5 Medan, kita masuk ke topik fungsi trigonometri dari bilangan real. Tetapi sebelum kita masuk ke fungsi trigonometri, kita akan menguasai terlebih dahulu ukuran radian atau ukuran lingkaran. Karena apa? Ketika kita akan menggambar nanti fungsi trigonometri, sering sekali kita akan menyajikannya dengan ukuran radian. Nah, kamu perhatikan dulu lingkaran berikut ini dengan pusat O 0,0. Nah, lingkaran dengan pusat O diputar berlawanan arah jarum jam dari A ke B. Jadi seperti ini lingkarannya diputar ini dari A ke B. Berlawanan arah dengan jarum jam ya. Nah, sehingga diperoleh sudut theta. Jadi sudut yang dibentuk dari perputaran A ke B adalah sebesar theta. Oke, tentu besarnya positif karena apa? Ketika kita memutar searah berlawanan arah dengan jarum jam, maka besarnya adalah positif. Nah, panjang AB ini merupakan busur lingkaran. Jadi ini busur lingkaran. Kita simbolkan panjang AB ini. Panjang AB adalah busur lingkaran. Yang kita simbolkan busur ini panjangnya ini sepanjang S. Kita misalkan aja dulu S. S besar. Nah, jadi yang dimaksud dengan radian, ukuran radian atau besar sudut AOB adalah theta radian. Oke, kita tidak menggunakan dalam satuan derajat dulu misalnya. Nah, definisinya adalah sudut AOB adalah perbandingan antara panjang busur AB dengan jari-jari lingkarannya. Dalam satuan lah ini radian. Oke, jadi sudut AOB yang kita sebut sebesar theta radian adalah perbandingan antara panjang A ke B, panjang busur AB dengan jari-jari lingkaran ini. Ini jari-jarinya. Jadi kita peroleh di sini S per, karena panjang busur tadi kita simbolkan S per R dalam satuan radian. Itu yang kita pelajari kali ini. Oke. Nah, dasar inilah yang kita gunakan nanti ketika ketemu misalnya lingkaran seperti ini. Nah, lingkaran ini pusatnya di O 0,0 dengan jari-jari 6 cm dan panjang busur lingkarannya adalah 15 cm panjang A ke B. Ingat ya, memang bisa kita cari panjang A ke B. Juga ingat bahwa busur lingkaran ini merupakan bagian dari keliling lingkaran. Ini keliling lingkaran, jadi busur lingkaran ini adalah bagian dari keliling lingkaran. Baik, nah ketika ada gambar seperti ini, maka tetanya bisa kita cari dengan definisi bahwa sudut theta ini, theta adalah perbandingan antara panjang busurnya, oke, theta ini busur di hadapannya kan ini theta, busur di hadapannya busur AB, panjang AB adalah 15 cm, S-nya 15 cm, kemudian panjang jari-jarinya 6 dalam satuan radian. Maka bisa kita sebut ini menjadi 5/2 radian. Oke, jadi besar sudut ini adalah 5/2 radian. Jadi kita tidak menggunakan derajat dulu sementara, meskipun nanti akan kita kaitkan tentu dengan derajat. Nah, kemudian ini adalah lingkaran dengan pusat O 0,0. Ini adalah busur atau keliling setengah lingkaran. Ini kan setengah lingkaran, artinya sudut yang dibentuk nanti memang kalau kita pakai derajat dia 180 derajat.
Oke, ini sudut yang dibentuk 180 derajat dalam satuan derajat, bukan dalam satuan radian. Nah, ini pun masih dalam satuan radian tadi yang kita gunakan di sini. Oke, jadi ketika kita paham ini bahwa ini 180 derajat atau setengah lingkaran, maka sudut yang dibentuknya ini, yang theta, ini ke sini theta, sebesar theta misalnya kita anggap begini, maka theta adalah panjang busur setengah lingkaran per R. Sedangkan rumus keliling lingkaran adalah 2πr. Berarti kalau dia setengah lingkaran adalah setengah dari 2πr. Oke. Per R. Jadi tetanya adalah pi radian. Oke, dengan pi tentu 3,14 atau 22/7. Nah, jadi besar sudutnya ini adalah pi radian. Jadi 1 pi. Boleh kamu anggap ini dengan kalimat 1 pi radian. Nanti berikutnya kata-kata radian ini akan kita hilangkan. Langsung kita tulis saja theta adalah pi. Oke, tentu pemikiran kita tak berpikir bahwa itu maksudnya adalah pi radian. Oke. Nah, sehingga ternyata 1 pi radian adalah 180 derajat karena memang ini 180 derajat. Nah, perhatikan satu lingkaran penuh ini. Oke, karena 1 pi radian adalah 180 derajat, maka 2 pi radian adalah 360 derajat, berarti 2 kali 180. Baik, kemudian perhatikan lagi yang gambar ketiga. Nah, ini adalah seperempat lingkaran. Seperempat lingkaran, dan sebelumnya kita sudah paham ini bahwa besar sudutnya ini adalah 90 derajat. Nah, karena ini seperempat dari lingkaran, maka boleh kita cari tetanya ini dengan cara mengubahnya ke radian. Maksud saya, theta adalah S per R. Nah, karena ini adalah seperempat dari keliling lingkaran, ini kan busur, merupakan seperempat dari keliling lingkaran ini, berarti panjang S-nya ini, yang ini S, adalah seperempat dari keliling lingkaran per R. Oke, seperempat kali 2 kan setengah pi. Ternyata yang 90 derajat ini adalah setengah pi. Jadi ingat, 1 pi radian adalah 180 derajat. Kalau 2 pi 360 derajat. Kalau setengah pi adalah 90 derajat. Nah, sehingga nanti kalau seperempat pi artinya adalah seperempat dari 1 pi. Pi radian maksudnya ya, meskipun nanti selanjutnya kita tidak tulis kata radian lagi. Berarti seperempat pi adalah seperempat dari 180 derajat. Hasilnya adalah 45 derajat. Karena 1 pi tadi 180 derajat. Kalau sepertiga pi radian adalah sepertiga dari 1 pi radian adalah 180 derajat. 180 per 3 adalah 60 derajat. Oke, paham sementara untuk ini ya. Oke, kita lanjut. Uraian yang terakhir yang saya sebutkan tadi bisa kita ilustrasikan seperti berikut ini. Nah, ini salib sumbu dengan pusat O 0,0 dan kemudian ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya. Nah, sudut yang dibentuknya ini pi per 4. Oke. Nah, ini adalah pi per 4 atau 45 derajat. Jadi 45 derajat itu adalah seperempat pi. Oke, ini yang pi per 4. Kemudian yang ini adalah setengah pi. Jadi 90 derajat itu adalah setengah pi atau pi per 2. Oke, ini adalah pi per 2. 90 derajat. Kemudian yang 180 derajat, kalau ini kan mata jangka di sini, ujungnya di sini kita putar, ini 180 derajat, maka 180 derajat itulah 1 pi. Nah, kemudian satu putaran penuh adalah
2 pi. Oke, ini 180 derajat atau pi. Besarnya ini ke sini pi. Ini adalah 2 pi. Kita sebut dia dengan 2 pi. Paham ya? Sampai di sini ya. Nah, akhirnya kesimpulan apa yang pertama kita ambil dari apa yang kita pelajari tadi? Bahwa 180 derajat merupakan 1 pi radian atau 1 pi, begitu saja pun bisa. Nah, sehingga kalau 1 derajat kira-kira berapa pi radian? Berarti adalah pi per 180 radian. Nanti kalau kamu ganti pi dengan 3,14 atau 22/7, maka akan kita peroleh 1 derajat ini adalah 0,017 radian. Oke, inilah 1 derajat. Jadi pengubahan derajat ke radian. Baik. Nah, kemudian apalagi yang bisa kita pahami dari sini? Nah, kalau 180 derajat atau 1 pi radian adalah 180 derajat, maka 1 radian berapa derajat? Oke, berarti 180 derajat dibagi pi. 180 derajat dibagi 3,14, sehingga 1 radian itu adalah 57,3 derajat. Nah, sering sekali ini sangat populer dan harus kita pahami bahwa 1 radian adalah 57,3 derajat. Nah, kemudian kalau misalnya 120 derajat. Oke, 120 derajat ini kita ubah ke satuan radian, maka 120 derajat adalah 120 kali pi per 180. Oke, bagi 62 bagi 63 berarti 2/3 pi. Berarti 120 derajat adalah 2/3 pi. Kalau 150 derajat adalah 150 kali pi per 180 bagi 35 bagi 36, 5/6 pi. Oke, paham ya? Nah, jadi nanti kalau disuruh mencari misalnya 11/6 pi, ubah ke derajat. Nah, sekarang pi yang ke derajat. Kalau ini derajat, kita ubah ke satuan radian. Nah, ini tidak saya tulis lagi kata radian di sini ya. Langsung aja istilah 5/6 pi. Artinya sudah sama saja itu dengan menyebut 5/6 pi radian. Nah, kalau 11/6 pi, kalau kita ubah ke satuan derajat, berarti langsung aja 11/6 pi tentu harus kita kalikan dengan kebalikan yang tadi 180 derajat per pi. Nah, jadi 180 dibagi 6 adalah 30. Oke, 30 kali 11 adalah 330 derajat. Nah, sering sekali ketika mengubah pi satuan radian ke derajat, sering sekali langsung begini saja. Misalnya 11/6 pi kalau kita ubah ke derajat menjadi 11/6 kali langsung saja 180 derajat. Meskipun prosesnya harusnya seperti ini, tapi karena akan selalu ini hasilnya 1, langsung aja 11/6 kali 180. Ini 330 derajat. Makanya kalau kita paham setengah pi adalah setengah dari 180 derajat. Hasilnya adalah 90 derajat. Paham ya? Nah, kalau 2/3 pi adalah 2/3 dari 180 derajat. Ini mengubah satuan radian ke derajat ya. Ini 60 kali 2 adalah 120 derajat. Oke, paham cara mengubahnya ya. Jadi besok boleh kamu menggunakan cara sesimpel begini ketika mengubah pi radian ke derajat, dan kemudian mengubah derajat ke satuan pi radian tinggal kamu bagi dengan 180 kemudian kalikan dengan pi. Oke, sama seperti begini. 200
10 derajat. Kita ubah ke radian. Berarti 210 per 180 pi. Oke. Bagi 3, 7. Bagi 3, 6. 7 per 6 pi. Baik, rapi kamu catat. Kemudian masih kita lanjutkan. Nah, kamu kan sudah belajar sudut-sudut istimewa. Jadi kalau ditanya, sin pi per 3. Nah, ini kan sudutnya yang dia gunakan dalam satuan radian. Berarti ini artinya sama dengan sinus pi per 3. Kemudian kita ubah ini menjadi sinus 180 per 3. Hasilnya adalah sinus 60. Setengah akar 3. Oke, kalau kosinus 3/4 pi. Oke. Baru kita cari artinya ini kosinus dari 3/4 kali 180. Tapi harus kamu pahami ya, bukan berarti pi sama dengan 180 ya. Karena prosesnya tadi seperti ini sebenarnya, seperti yang kita pahami pada ini, bentuk ini. Jadi karena pi bagi pi habis, makanya seolah langsung kita kalikan dengan 180 derajat. Jadi kalau ditanya 3/4 pi berarti kosinus 3/4 dari 180. Nah, kemudian ini coret-coret 45. Berarti kosinus kemudian 45 kali 3. Kosinus 135 derajat. 135 derajat kan kuadran kedua. Nilai kosinus di kuadran kedua negatif. Jadi 180 kurang 135 kan 45. Itu artinya cos 45. Tetapi negatif. Cos 45 adalah setengah akar 2. Nah, kemudian kalau misalnya ditanya sinus 7/6 pi. Oke, sama aja dengan sinus 7/6 kali 180. Ini 3, sinus 210. 210 ada di kuadran ketiga. Masih tahu kan kuadran? Nah, nilai sinus di kuadran ketiga adalah negatif. Nah, sinus 210 ini akan berelasi dengan berapa? 210 kurang 180 kan 30. Berarti sama aja dengan sinus 30. Saya tulis minus sinus 30. Berarti sinus 30 adalah setengah. Masih kurang paham kah? Oke, nanti ulang-ulangi aja proses ini. Ini tadi cos 135 kenapa minus setengah akar 2? Ini dari mana? Karena di kuadran kedua nilai kosinus kan negatif. Berarti negatif kosinus 180 kurang 135 minus 180 kurang 135 kan 45. Maksudnya ini cos 45. Oke, minus setengah akar 2. Oke, paham ya? Oke, kalau satu lagi, tangen 2/3 pi. Nah, kalau kamu pahami tadi grafik yang kita lihat seperti ini kan seperempat pi di sini, ini setengah pi, ini 1 pi. Oke, kalau 2/3 pi sampai di sini kan setengah pi. Sampai di sini adalah 1 pi. 2/3 pi tentunya ada di kuadran keberapa? Boleh sih kamu mengevaluasinya langsung dengan seperti yang tadi. Ini, tangen 2/3 kali 180, ini 60, tangen 120. Nah, kemudian 120 ada di kuadran keberapa? Di kuadran kedua. Nilai tangen di kuadran kedua adalah negatif. Langsung kita tulis saja negatif. Tangen 180 kurang 120 adalah 60. Minus tangen 60 adalah akar 3. Sebenarnya cara penulisan di sini tadi mestinya tidak usah lagi kutulis kata minusnya dulu. Oke, karena kosinus 180 kurang 135 adalah min kosinus. Maksud saya ini harusnya 45-nya nih. Supaya seperti yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya bahwa kosinus 180 kurang theta adalah min cos theta. Oke, ini etika menulisnya. Oke, paham ya?
Nah, seperti ini juga. Kenapa ini min tangen 60? Tangen 120 adalah tangen 120 ini kan 180 kurang 60, betul ya? 180 kurang 60 kan 120. Jadi tangen 180 kurang theta adalah minus tangen theta. Jadi makanya minus akar 3. Pahami lagi tentang apa yang kita pelajari waktu di bagian sudut-sudut berelasi. Oke, sebelum kita masuk ke membahas soal-soal, nanti kalau ada ditulis seperti ini, sinus 1 tidak ada simbol derajat di sini, ini artinya sinus 1 radian. Oke, nah kamu paham tadi bahwa 1 radian adalah berapa derajat di bagian ini? Oke, 1 radian adalah 57,3 derajat. Berarti sinus 57,3 derajat. Nanti ini di kuadran pertama, nilai sinus di kuadran pertama positif, lalu boleh kamu menggunakan kalkulator mencari sinus 57,3 derajat. Nah, ini kan bukan sudut istimewa, angka 57,3, sehingga kamu harus dibantu tabel atau menggunakan kalkulator. Jadi kalau dibilang kosinus 3, tidak ada kata-kata derajat di sini, berarti artinya kosinus 3 radian. Berarti kosinus kamu harus kalikan 3 kali 57,3 derajat dulu. Kemudian nanti setelah kamu kalikan ini, hasilnya 171,9. 171,9 itu di kuadran kedua. Masih di kuadran kedua, belum sampai kuadran ketiga, tetapi nilai kosinus di kuadran ketiga adalah negatif. Jadi jawabannya ini nanti negatif. Lalu kamu pakai kalkulator cari nilai kosinus 171,9. Sudah? Baik, saya pikir sih cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Jika ada nanti yang kurang paham, boleh kita diskusikan di grup WA. Nah, kamu akan mengerjakan beberapa soal, kamu rapi tulis ini semua, lalu kerjakan soal, upload semuanya nanti. Selamat belajar, Tuhan memberkatimu.